Salam, saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa, kembali kita dapat bertemu pada acara khusus renungan malam, evening devotion. Dan saya berharap tentunya kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Baik Bapak Ibu yang lagi di perjalanan, lagi mengendarai mobil, dimanapun berada di Indonesia ini, dari Sabang sampai Maroke, dari Ufuk Barat sampai Ufuk Timur, saya mengucapkan salam sejahtera sampai kita ketemu lagi tentunya dalam suasana sukacita. Amin Bapak Ibu ya. Demikian juga dengan saudara-saudara yang ada di luar negeri, yang ada di Malaysia, Amerika, Singapura, Australia, Taiwan, Hong Kong, dan negara-negara lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Saya berdoa dan memohon kepada Tuhan kiranya damai sejahtera Allah juga turun atas saudara-saudara sekaliannya. Terima kasih sudah bersama dengan saya. Dan kali ini saya berusaha untuk kembali hadir di tengah-tengah saudara sekaliannya, dan tentu saya mengucapkan terima kasih banyak, mengapresiasi kebersamaan saudara, karena hanya satu tujuan, bagaimana supaya kita tumbuh di dalam Kristus dan kehidupan kita lebih maksimal lagi, sehingga kita dapat dipakai, boleh dipakai oleh Tuhan lebih luar biasa lagi. Amin Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya dipakai Tuhan untuk memberitakan Injilnya, saya berharap dan berdoa bahkan agar kiranya Bapak Ibu juga dipakai oleh Tuhan luar biasa, bahkan lebih luar biasa lagi. Haleluya. Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, pada acara renungan malam hari ini saya mengangkat satu tema Bapak Ibu, dan ini benar-benar sangat penting saya pikir setelah kita membahas tentang pengurapan ya. 2 kali kita bertemu hanya untuk membahas pengurapan Bapak Ibu, maka kita lanjut ke tahap berikutnya, dan saya yakin dan percaya Tuhan telah mengurapi Bapak Ibu, dan pengurapan itu sekarang sudah bekerja. Nah sekarang kita mau lebih lagi yang luar biasa Bapak Ibu. Nah untuk itu mari kita buka firman kita ya. Tadi topiknya adalah, judulnya adalah kekudusan menyelamatkan keluarga. Nah ya Bapak Ibu ya, kenapa topik ini diangkat Bapak Ibu? Karena kita tahu hari-hari ini dunia bukan semakin baik seperti saya sampaikan beberapa kali di pertemuan-pertemuan sebelumnya Bapak Ibu. Khususnya Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak yang masih remaja, yang ada di SMP, SMU, maupun yang ada di kampus-kampus Bapak Ibu. Nah itu perlu kita bentengi, kita perlengkapi, kita lindungi mereka dengan satu kata, kudus. Kalau boleh ditambah lagi, kekudusan. 3 suku kata Bapak Ibu. Kekudusan. 4 malah Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya, mari kita baca dulu ayat firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Saya yakin ayat ini sungguh sangat berkuasa, very powerful dan hidup Bapak Ibu. Mari kita baca sama-sama. Sudah dapat Bapak Ibu? 1 Petrus 2 ayat 9. Kita akan santai saja, nggak buru-buru karena waktu kita cukup banyak ya. 1 Petrus 2 ayat 9. Mari kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Katakan amin Bapak Ibu. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Malam hari ini Tuhan mengingatkan kita kembali Bapak Ibu. Siapa kita sebenarnya ini? Bagaimana status kita di dalam Tuhan Bapak Ibu? Wah luar biasa Bapak Ibu, kalau kita terus mau konsisten, boleh belajar sama-sama. Saya juga masih belajar Bapak Ibu.
Masih haus dan lapar saya akan firman Tuhan ini. Tapi kalau kita membaca ayat ini Bapak Ibu, luar biasa, amazing, awesome, wow, ya. Di sana dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Lihat Bapak Ibu, you are the chosen nation. Kamu adalah bangsa terpilih. Bangsa kita ini merupakan satu kumpulan, menjadi satu bangsa yang hidup di dalam Kristus. Kita terpilih Bapak Ibu. Begitu banyak umat-umat manusia di luar sana, mereka nggak terpilih. Maaf. Karena ini masalah pilihan, option. Mau dengan suara Tuhan atau mau dengan suara hantu? Tentu kalau mau dengan suara Tuhan, nah ini seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Punya kerinduan dan kehausan untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan kita dipilih menjadi umatnya. Menjadi satu bangsa. Bangsa yang kudus. Amin Bapak Ibu. Luar biasa. Ini mari Bapak Ibu, kita dalami, kita renungkan dalam-dalam. Supaya kita tahu siapa sih kita ini. Ternyata kita adalah bagian daripada bangsa yang terpilih Bapak Ibu. Amin, ya. Lalu di sana dikatakan imamat yang rajani. Imamat yang rajani Bapak Ibu. Loh, kita ini imam ternyata Bapak Ibu. Itu yang membedakan kehidupan lama saya dulu ketika saya diatur kehidupannya di dalam satu kitab suci saya yang lama. Hanya laki-laki lah yang imam. Nah, makanya pertama kali Bapak Ibu, ketika saya diajak doa pertama kali ini di awal-awal lah, memang ya banyak ya, kadang ya begitulah ya, Roh Kudus pun nggak tegang-tegang kali Bapak Ibu. Makanya saya berharap Bapak Ibu juga malam hari ini jangan tegang-tegang kali juga mendengarkan firman Tuhan. Santai saja ya. Nah, pada waktu itu saya merasa terkejut juga. Loh, kok dia berdoa, mestinya kan saya yang berdoa, orang saya yang laki-laki. Kok dia teman saya yang perempuan mimpin doa, mari kita berdoa. Terkejut saya Bapak Ibu. Ternyata pikiran saya masih diikat oleh pikiran lama, oleh pengajaran lama Bapak Ibu. Ya itu biasa manusiawi, namanya pun kan masih mula-mula pada waktu itu Bapak Ibu. Saya nggak ngerti pada waktu itu. Kok dia yang berdoa? Karena di kepercayaan saya, di agama saya yang lama, sepanjang itu masih ada laki-laki, dia imamnya Bapak Ibu. Ternyata di dalam Kristus nggak kayak gitu. Mau laki-laki mau perempuan sama. Imam, ibu juga bisa sebagai imam. Amin Bapak Ibu. Pernah saya sampaikan di kesaksian saya, di dalam kehidupan saya berkeluarga dengan istri saya, kami berbagi tugas, berbagi jabatan di gereja khususnya Bapak Ibu. Istri saya sebagai imam, nah dia mengambil pelayanan imam, sementara saya mengambil pelayanan raja. Lalu apa tugas imam? Tugas imam adalah mempersiapkan pengajaran-pengajaran yang akan diberikan kepada jemaat-jemaat, memberi makan jemaat-jemaatnya. Itu tanggung jawab dan tugas istri saya sebagai imam Bapak Ibu. Perempuan, nah kan kayak gitu. Itu luar biasa aja hidup di dalam Kristus ini. Oleh karenanya mari, mengucap syukur kita tak henti-hentinya. Nah, sementara saya mengambil jabatan raja. Nah, apa tugas dan tanggung jawab raja? Saya menyediakan kebutuhan para imam yang melayani di bait Allah, yang melayani di gereja. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ini kami Bapak Ibu. Nah, ini ya, siapa tahu Bapak Ibu terinspirasi ya kan? Lalu bisa menerapkan pengajaran Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Wah, begitu indahnya. Ya. Nah, ini tentunya untuk bapak-bapak yang sibuk kan kayak gitu. Nah, makanya karena istri saya adalah seorang imam yang bertanggung jawab tentang pengajaran-pengajaran,
memberi makan kepada jemaat-jemaat, mendoakan jemaat-jemaat, tentu makanan rohani, Bapak Ibu. Maka saya katakan, oke, come on, let's go. Jangan berhenti sampai di sini. Move on terus, go forward, maju terus, gas terus dalam mencari Tuhan. Haleluya. Sehingga saya katakan, nggak cukup. Kemarin kita belajar di pusat yayasan penginjilan, itu bagus dan itu dasar kita. Saya katakan, ayo mari kita langsung naik lagi ke level yang paling atas. Mari kita kuliah. Nah, saya ajak istri saya kuliah, Bapak Ibu, karena imam. Nah, tentu untuk menyemangati, mendorong dia, nah saya juga harus maju juga, Bapak Ibu, menjadi teladan juga di rumah. Nah itu, sehingga dia ngambil S1. Selesai S1-nya teologi. Kalau dia murni teologi, istri saya, Pendeta Nopita. Lalu nyambung ke S2, saya dorong dengan doa dorongnya, Bapak Ibu. Bukan dengan tangan kayak ini. Dengan doa, saya dorong dengan doa. Haleluya. In Jesus name, come on darling, let's go. Going to the next level, continue your studies. Kayak gitu, Bapak Ibu. Ya saya dorong istri saya. Ya saya buka wawasannya karena usia kami cukup jauh berbeda, Bapak Ibu, ya. Nah itu, saya buka. Ayo mari. Tuhan mau pakai kamu dan pakai saya dan pakai kita hingga ke bangsa-bangsa. Terbukti sekarang, Bapak Ibu, hingga ke bangsa-bangsa. Ternyata siaran ini seperti yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, didengar sampai ke ujung-ujung bumi, Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Ini Bapak Ibu, karena kita taat dan mau dipakai oleh Tuhan. Nah itu Bapak Ibu. Jadi imam, Bapak Ibu, imamat, imam, rajani, raja. Nah gitu. Jadi tugas raja itu mempersiapkan segala keperluan imam di bait Allah, di gereja, di pelayanan, Pak. Tugas saya. Makanya saya ambil pekerjaan sebagai dosen, Bapak Ibu, ya di sana juga saya melayani. Nah itu, dan tetap juga dibantu oleh istri. Jadi istri saya itu adalah tim teaching saya, Bapak Ibu. Jadi kalau di kampus itu saya ngajar agama, lalu asistennya istri saya. Nah seperti itu. Jadi istri saya tim teaching, ya. Dia masuk juga ke kampus mengajar mata kuliah agama, melayani anak-anak muda yang luar biasa itu, yang memang perlu tuntunan dari kita ini, Bapak Ibu. Nah ini, kalau kita ingin mereka supaya dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Apalagi kalau hari-hari ini kita melihat bagaimana jahatnya dunia, Bapak Ibu. Pengaruh-pengaruh kehidupan barat tanpa kita sadari itu masuk ke ruang-ruang rumah kita. Nah ini Bapak Ibu, perlu kita perhatikan anak-anak kita ini. Kita jaga. Dengan apa? Kekudusan. Nah ini Bapak. Supaya apa? Supaya dia memberitakan pekerjaan-pekerjaan yang hebat, yang besar. Dari siapa? Dari Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu. Ini tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Dan ini jujur kembali saya sampaikan kepada Bapak Ibu juga, saya orangnya begitu Bapak Ibu, karena hidup di dalam Tuhan ini semuanya serba transparan Bapak Ibu. Jadi para sahabat-sahabat saya termasuk Bapak Ibu itu yang bersama dengan saya ini mayoritas itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Nah gitu. Jadi hanya sekian persen itu anak-anak mudanya, dan saya yakin itu kebanyakan mahasiswa saya juga yang nonton. Tapi sisanya itu adalah kita-kita orang-orang tua Bapak Ibu. Bahkan yang ada yang berusia 60 ke atas pun ikut juga. Nah berarti sudah kakek, kan seperti itu. Nah mari, kalau kita sebagai orang tua, bapak dan mama, ayah dan istri, ya mari, ayo kita persiapkan anak kita. Di kampus sudah kita ajar mereka melalui kampusnya, melalui dosen-dosen yang hebat itu, yang baik hati, yang peduli.
kepada anak-anak kita, tapi itu nggak cukup Bapak Ibu. Jangan hanya diperlengkapi mereka dengan pengetahuan-pengetahuan sains saja Bapak Ibu. Harus ada keseimbangan, balance, yaitu firman Tuhan Bapak Ibu. Sebab apa jadinya kalau intelektual mereka, dimensi kecerdasan intelektual mereka itu tinggi Bapak Ibu, sementara dimensi emosional dan rohani mereka, maaf kata, jongkok, rendah Bapak Ibu, maka yang terjadi adalah mereka menjadi pribadi-pribadi yang memberontak dan melawan kepada orang tua, bahkan kepada gurunya. Mengapa? Karena mereka akan mengalami kekosongan batin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Dan apa yang saya sampaikan ini adalah hasil penelitian Bapak Ibu. Di negara-negara maju, khususnya negara barat, termasuk juga di negara-negara Asia yang sudah maju-maju, yang meninggalkan tentang kekristenan Bapak Ibu, yang menganggap bahwasanya firman Tuhan itu nggak penting Bapak Ibu, mereka lebih mengutamakan keinginan daging mereka, dan umumnya ini adalah anak-anak muda ataupun orang-orang tua yang masih muda-muda Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Mereka mengalami kekosongan batin, dan efek dari kekosongan batin itu mereka mudah marah, memberontak, dan yang tragis Bapak Ibu adalah bunuh diri, commit suicide. Nah, itu melakukan bunuh diri. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kehidupan seks bebas itu menjadi gaya hidup anak-anak muda sekarang. Meskipun di luar sana juga ada bapak-bapak juga yang nakal. Ada juga ibu-ibu yang nakal. Di luar. Saya nggak menghakimi Bapak Ibu, tapi itu fakta dan kenyataan. Benar Bapak Ibu, saya kan dasarnya orang hukum, advokat, pengacara. Saya menyampaikan fakta dan data dan kenyataan. Dan ini semuanya hasil studi Bapak Ibu. Bayangin Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di video sebelumnya itu. Mereka menantang diri mereka. Ini yang perempuan Bapak Ibu. Di negara-negara maju itu seperti itu. Nah, kalau nggak percaya, searching aja di Google Bapak Ibu. Wah, kita lihat anak-anak muda, anak-anak gadis yang masih muda-muda pada foto telanjang Bapak Ibu. Karena mereka merasa hebat kalau mereka berani foto telanjang di tempat umum. Wah, dan hasilnya bukan disimpan untuk mereka sebarkan Bapak Ibu. Di barat ya boleh, tapi kalau sempat itu masuk ke negara kita dan masuk ke kamar-kamar anak gadis kita, anak-anak remaja kita, masuk ke ruangan putra-putra kita yang kita kasih, mau jadi apa mereka nanti? Maka nggak ada cara lain Bapak Ibu, kita menutupi kehidupan mereka dengan kekudusan. Dengan kekudusan itulah Tuhan akan berkenan dalam kehidupan mereka, sehingga pada waktunya mereka akan dipakai Tuhan luar biasa. They will be greatly used by the Lord Jesus Christ to do the great things. Nah, amin Bapak Ibu. Kembali kita belajar bahasa Inggris. Haleluya, haleluya. Amin Bapak Ibu. Ya, amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu. Waduh, kalau kita lihat di luar sana, luar biasa Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu juga punya waktu, ya lihat-lihat juga apa yang terjadi di negara-negara maju yang ateis Bapak Ibu. Yang namanya kehidupan seks itu menjadi satu industri dan menjadi tontonan Bapak Ibu. Bayangin.
Mereka menertawakan. Nah, mereka menertawakan dosa, Bapak Ibu. Dosa dijadikan satu produk komoditi hiburan, ditonton rame-rame, Bapak Ibu. Bayangin, manusia model apa ini? Mereka menertawakan dosa mereka tanpa mereka sadari. Ada satu oknum yang namanya iblis mulai menari-nari karena masuk dalam jebakan maut. Dan akhirnya apa? Terjadi kehamilan sebelum nikah. Ini menjadi masalah, Bapak Ibu. Nah, saya orang lapangan, Bapak Ibu. Nah, oleh karenanya mari Bapak Ibu, kita membentengi anak-anak kita dengan kekudusan. So we protect our family, our children with the holiness. Amin Bapak Ibu. Kita membentengi kekudusan keluarga kita. Makanya tadi topiknya saya katakan kekudusan menyelamatkan keluarga. Harus memang hidup kudus Bapak Ibu. Nah ini. Jadi ayat yang baru kita baca tadi itu saya ulang sekali lagi Bapak Ibu, karena ini benar-benar menginspirasi saya secara pribadi. Kalau saya mengalami diinspirasi oleh ayat ini, saya yakin dan percaya karena kita menyembah Allah yang sama, kita mempunyai ukuran iman yang sama, kita mempunyai Roh Kudus yang sama, pengurapan yang sama. Saya yakin dan percaya, dan yakin-yakinnya Bapak Ibu juga diinspirasi oleh ayat firman ini Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Kembali saya bacakan karena benar-benar waduh luar biasa ini Bapak Ibu ya. Di sana dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, imam raja, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Oh haleluya. Ternyata tanpa kita sadari kita adalah umat kepunyaan Allah. Mau ngomong apa lagi kita? Begitu hebatnya ternyata kekristenan ini. Luar biasa Bapak Ibu. Hanya satu ayat ini membuat roh saya menyala-nyala. Luar biasa Bapak Ibu. Ternyata kita adalah kepunyaan Allah. Waduh. Luar biasa. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, bukan perbuatan kaleng-kaleng. Enggak Bapak Ibu. Bukan perbuatan yang kecil, bukan. Bukan perbuatan yang biasa-biasa, bukan. Tapi the great things. Perbuatan yang besar. Syaratnya hidup kudus. Amin Bapak Ibu. Amin anak-anak muda. Halo. Para anak-anak muda yang hebat-hebat, dengar ini Om Andi. Ini firman Tuhan buat kalian yang muda-muda juga ya, karena Tuhan mau pakai kalian luar biasa. Amin, anak-anak muda ya, ayo mari ya mendekat. Ya, kalau tinggal di Medan mau gabung sama saya silakan. Wah, sangat senang sekali saya ya untuk menggembleng anak-anak muda. Nah, seperti itu ya. Ya, baik. Ya, lalu di sana dikatakan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Nah, kita ini memang aduh ya. Ratusan tahun berabad-abad kehidupan kita diikat oleh kuasa kegelapan dan kita dijerat dan tinggal di dalam kerajaan kegelapan, tapi oleh karena kasih karunia-Nya, karena kasihnya, cintanya, dia rela mati di kayu salib, menderita, memikul salib Bapak Ibu, oleh karena dosa-dosa kita, hanya untuk satu tujuan, untuk merebut kita dari tangan iblis. Ditarik Bapak Ibu oleh kemuliaannya, oleh kuasanya, masuk dalam kerajaannya yang ajaib, kerajaan terang yang ajaib. Dan sekarang kita masuk di kerajaan itu. We are entering and living in the unshakable kingdom. Sekarang kita masuk, kita tinggal dalam kerajaan yang tidak terguncangkan. Nah, syaratnya hanya kekudusan. Karena dia, kenapa harus kudus? Karena dia kudus.
Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah masuk di dalam kerajaan terang yang ajaib, kita masuk dalam kerajaan tidak terguncangkan, Bapak Ibu akan berheran-heran. Apa yang tidak pernah terpikir, Bapak Ibu akan melihat, oh luar biasa, oh luar biasa Tuhan, oh luar biasa, wah. Seperti itu Bapak Ibu. Mari kita bawa keluarga kita, mari kita bawa anak-anak kita, supaya mereka tergembalakan dengan baik. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Lalu Bapak Ibu, ya, tentu kita juga harus mengajar mereka untuk menghancurkan kedagingan itu Bapak Ibu. Kedagingan inilah yang menjadi pergumulan bagi anak-anak muda, termasuk kita juga yang tua-tua ini, para bapak, para ibu juga. Kadangkala tanpa kita sadari kita masih menggunakan jubah yang lama, suka marah-marah. Ayo, ada yang suka marah-marah di sini, ibu-ibu? Oh, kalau menghadapi anak-anaknya. Tapi kalau marahnya karena memang untuk mendidik, silakan Bapak Ibu. Ya, karena firman Tuhan juga berkata, anak yang kukasihi adalah kutegur dan kuhajar. Tegur dan kuhajar. Jadi tegur Bapak Ibu, lalu diajar. Oh, jangan langsung dijambak, jangan langsung dipukul, jangan Bapak Ibu, itu nggak kasih namanya. Malah nanti dia merasa kepahitan dan masalah yang baru kembali muncul. Jangan Bapak Ibu. Menghadapi anak muda yang hidup pada abad 21 ini pendekatannya beda. Ini maaf ini, kalau ada hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, ya, seorang psikiater. Tapi apa yang saya sampaikan ini firman Tuhan. Dalam pendekatan firman Tuhan yang saya sampaikan itu harus dengan kasih, dengan lembut. Gak bisa dikerasi. Gak bisa, anak-anak sekarang gak bisa dikerasi Bapak. Disentuh hatinya. Seperti itu ya. Baru mereka mau dengar. Kalau enggak, wah, akan memberontak. Nah, kalau memberontak meninggalkan rumah, kita yang repot Bapak Ibu. Jadi kita ajarlah mereka, kita perlengkapi mereka dengan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi hanya firman Tuhan. Dorong mereka seperti yang saya sampaikan sebelumnya, supaya di kampus juga mau ikut dalam pertemuan-pertemuan mahasiswa Kristen, melakukan kegiatan-kegiatan sosial, ikut ibadah. Dorong mereka ke sana Bapak Ibu, supaya seimbang mereka. Dari Senin sampai Jumat mereka dalam rangka mencerdaskan intelektual mereka. Nah, kalau kecerdasan emosional dan kecerdasan rohani mereka tidak diseimbangkan, maka yang terjadi adalah mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang putus asa, pribadi-pribadi yang pesimis, pribadi-pribadi yang cepat nyerah, dan akhirnya bunuh diri. Nah, itu Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi ya ini memang penekanan saya pada anak-anak muda yang kita kasihi. Nah ini, karena Tuhan mau pakai mereka luar biasa, dan Tuhan juga akan pakai kita bapak-bapak untuk menjadi mentor-mentor mereka dan ibu-ibu. Amin Bapak Ibu. Ya. Lalu apa yang Tuhan inginkan dari tubuh kita ini Bapak Ibu? Nah, ya, dari kehidupan kita ini, khususnya tubuh kita ini. Karena kalau kedagingan itu kan ujung-ujungnya kan ini, kedagingan, tubuh kita ini penuh kedagingan kalau bahasa saya.
Kedagingannya itu setebal tembok Yeriko. Di bulldozer pun nggak mempan Bapak Ibu karena tebalnya seperti itu. Ini berbicara tentang kedagingan, keinginan daging, dan itu harus disalibkan. Amin Bapak Ibu. Kalau enggak, kita sendiri yang akan repot nanti. Nah itu, kita ajar mereka tentang kekudusan Bapak Ibu, supaya mereka benar-benar bisa menjaga diri mereka untuk hidup kudus. Karena Bapak Ibu, dari penelitian yang saya baca, ini bukan penelitian saya, tapi penelitian rekan-rekan saya yang saya baca, ternyata seks bebas itu juga sudah masuk ke kampus-kampus besar. Saya nggak nakut-nakuti Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu merasa khawatir. Enggak, ini hanya sharing informasi supaya kita bisa proteksi. Juga kita memberikan tentang dimensi kekudusan, ke dimensi rohani, memperlengkapi anak-anak kita tentang dimensi rohani Bapak Ibu. Ternyata dari hasil penelitian, sebagian besar di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia Bapak Ibu sudah pernah melakukan seks pranikah. Nah, bayangin Bapak Ibu, seks pranikah. Kenapa? Ya tentu pengaruh-pengaruh dari film-film porno Bapak Ibu. Nah ini, ketika ditanya kenapa melakukan hubungan seks pranikah, because I love him. Ketika ditanya kepada anak-anak muda tadi Bapak Ibu, para mahasiswa, ditanya, loh ini mahasiswa loh Bapak Ibu, jawabannya karena cinta. Nah ini, jadi perlu kita seimbangkan Bapak Ibu pengajaran tentang cinta. Jadi selama ini mereka cuman bersandar pada cinta eros, cinta karena melihat keindahan tubuh tadi itu, sehingga awan nafsunya naik, sehingga dia jatuh cinta. Karena dia cinta, dia nyerah, dia kasihkan semua. Padahal masih pacaran hubungannya. Saya selalu katakan kepada anak muda, itu pacarmu bukan suamimu. Jaga hubunganmu. Gitu Bapak Ibu. Tapi ya enggak keras-keras sekali lah saya ngomongnya, ya pelan-pelan. Sama anak muda itu seperti itu Bapak Ibu. Harus ya kita bersahabat sama mereka. Kita juga harus masuk di komunitas-komunitas mereka, WA, Facebook, Instagram. Kita harus ada di sana Bapak Ibu. Sebagai sahabat, negornya pun harus lembut. Jangan marah-marah terus. Nanti mereka memberontak, frustrasi dan meninggalkan rumah, dan akhirnya di luar dia hidup bebas sama pacarnya. Wah, bahaya Bapak Ibu. Sehingga kekudusan tidak terjadi. Seperti itu Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Teknologi juga membawa dampak yang negatif. Mama-mama, ibu-ibu di negara-negara Bapak, di ibu-ibu, mama-mama di negara barat Bapak Ibu, yang Kristen maksud saya, itu pada mengeluh semua Bapak Ibu. Mengeluh mereka. Kenapa mengeluh? Di mana-mana seks, di mana-mana porno. Di TV porno, di internet porno, di pantai porno, Bapak Ibu. Sehingga ibu-ibu orang Kristen, orang percaya itu mengeluh, di mana-mana porno. Pergi ke pantai, ada pantai yang namanya nude atau naked beach Bapak Ibu. Ada taman
juga yang namanya nude atau naked garden, artinya pantai telanjang, Bapak Ibu. Jadi orang pergi ke pantai itu memang khusus untuk komunitas mereka itu. Mereka telanjang, Bapak Ibu. Telanjang. Mau tahu, searching aja. Nude beach. Bapak Ibu akan lihat di situ nanti. Dan ini ditonton oleh anak-anak kita di kamar-kamar mereka gitu loh, Bapak Ibu. Ini dampak negatif daripada teknologi. Makanya untuk mengatasinya, melindunginya, firman Tuhan ini, pengajaran tentang kekudusan itu harus kita berikan kepada mereka. Dan mereka harus kita berikan satu wawasan di mana Tuhan akan menggunakan, akan memakai mereka luar biasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang hebat itu. Nah itu Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Mengeluh ibu-ibu yang ada di negara-negara barat. Naik sepeda telanjang Bapak Ibu. Belanja telanjang Bapak Ibu. Bayangin. Itu kenapa? Karena mereka memegang satu konsep yang namanya back to nature. Kembali ke alam. Mereka ingin kembali hidup pada zaman di mana moyang kita Adam dan Hawa tinggal Bapak Ibu. Telanjang seperti itu. Konsep itu Bapak Ibu. Dan itu berkembang di negara-negara barat Bapak Ibu. Dan kegiatan-kegiatan mereka itu bisa diakses melalui sosial media. Dan ini tentu akan mempengaruhi kejiwaan, kehidupan kerohanian anak-anak kita. Dan akhirnya rasa ingin tahu mereka itu mereka praktekkan dengan pacarnya, maka terjadilah kehamilan di luar nikah. Dan kita yang susah sebagai orang tua. Makanya malam hari ini saya mengangkat satu tema, kekudusan menyelamatkan keluarga. Nggak ada cara lain Bapak Ibu terkecuali kita mulai mengajarkan tentang kekudusan melalui firman Tuhan kepada anak-anak kita. Amin Bapak Ibu. Itu pergumulan orang tua yang hidup pada abad ke-21 akhir zaman ini Bapak Ibu. Jadi zamannya permasalahannya memang beda-beda dari zaman-zaman sebelumnya. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi di sana dikatakan demikian Bapak Ibu yang kaitannya dengan tubuh tadi itu. Apa yang Tuhan inginkan dari tubuh kita? Tuhan ingin kita memuliakan Dia dengan tubuh. Sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 20 Bapak Ibu. Ya, 1 Korintus 6 ayat 20. Di sana dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas, dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Nah, ini harus kita sampaikan kepada anak-anak kita, Bu, supaya jangan gampangan. Kan seperti itu Bapak Ibu. Khususnya ini buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, orang tua yang ada di desa-desa. Nggak cukup kita mengirimkan anak kita ke kota untuk belajar tanpa kita awasi. Lalu kita serahkan bulat-bulat di kampus. Enggak Bapak Ibu, nggak cukup. Harus diawasi. Dengan siapa dia bergaul. Benar Bapak Ibu. Nah ini, harus kita awasi kehidupan mereka. Nah tapi ya dengan cara yang smart tentunya, dengan cara yang bagus Bapak Ibu. Jangan dimarah-marahi saya bilang. Nah, nanti malah memberontak mereka. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah jadi pertanyaan berikutnya, bagaimana agar kita jangan tercemar? Nah ini Bapak Ibu. Bagaimana agar kita jangan tercemar? Maka hidup kudus. Nah kan gitu Bapak Ibu. Maka hidup kudus. Nah ya, menuruti Roh Kudus. Nah kan kayak gitu Bapak Ibu ya. Jangan sampai karena hidup tercemar ini kedagingannya lebih dominan dalam kehidupan kita, remaja kita, sehingga Roh Kudus pun tidak bekerja karena tebalnya kedagingan tadi itu, sehingga membuat Roh Kudus, pengurapan Allah itu susah untuk bekerja karena kehidupannya tidak kudus. Ini yang jadi masalah Bapak Ibu. Ya, jadi 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Di sana dikatakan demikian. Ayat 15.
Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. Haleluya. Yang telah memanggil kamu. Amin Bapak Ibu. Jadi kita orang-orang percaya yang sudah dibebaskan dari dunia kegelapan, masuk dalam terangnya yang ajaib, maka Tuhan menginginkan kita, keluarga kita sendiri sebagai orang tua juga, bukan anak-anak kita aja, tapi kita juga, termasuk saya juga, belajar untuk hidup kudus. Amin Bapak Ibu. Karena itu perintah Tuhan melalui firman-Nya. Nah itu. Ayat 16 di sana dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, itu Bapak Ibu. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Di mana ada kekudusan, maka manifestasi pekerjaan Tuhan itu terjadi, Bapak Ibu. Mengapa? Karena Dia kudus. Amin Bapak Ibu. Tapi jangan dipaksa-paksa, wah anaknya supaya instan kudus, nggak bisa Bapak Ibu. Kembali saya katakan, semuanya ada prosesnya. Ya, it takes time. Jadi makan waktu juga Bapak Ibu. Jadi kesabaran. Nah oleh karenanya dibutuhkan pengurapan. Amin Bapak Ibu. Nah, ya saya akan tutup dengan satu ayat ini Bapak Ibu. Ya. Lalu tadi di ayat 15-16, ya sekarang saya akan ambil ya. Bagaimana supaya kita hidup kudus? Maka ikuti tuntunan atau pengajaran ayah. Nah, pengajaran bapak. Jadi, nah ini untuk kita, untuk orang tua, untuk bapak dan ibu, atau untuk bapak juga yang mungkin punya cucu, anaknya sudah pada menikah, tapi cucu masih ada. Ini juga ayat ini untuk kita semuanya. Kembali saya katakan, sahabat-sahabat saya yang ada di saluran khotbah pendeta ini adalah usia bapak-bapak seperti itu Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi ayatnya Amsal 4 ayat 4 di sana dikatakan seperti, aku diajari ayahku. Nah, ini anak kita Bapak Ibu. Ya, mestinya dia ngomongnya seperti itu kepada kita, kepada teman-temannya, kepada lingkungannya. Ya. Di sana dikatakan, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Begitu sangat strategisnya peran seorang ayah. Nah, Bapak Ibu, jangan pernah menasihati anak kita dengan perkataan kita. Tidak akan berkuasa, Bapak. Benar, Bapak. Saya kalau menasihati para mahasiswa saya tunggu waktu ibadah bersama. Saya kalau mau menasihati para pengeja-pengeja saya tunggu waktu ibadah. Kalau mau menasihati keluarga saya di rumah juga, saya tunggu waktu mesbah keluarga. Apa yang saya sampaikan? Bukan perkataan saya Bapak Ibu. Perkataan saya ini enggak berkuasa. Tapi yang berkuasa adalah firman Tuhan yang kita lepaskan melalui mulut bibir kita, yang keluar dari lubuk hati yang dalam, karena tujuannya ingin mengubah kehidupan mereka. Amin Bapak Ibu. Jadi kita juga sebagai seorang ayah juga dituntut. Kita punya peran yang strategis untuk membawa keluarga kita agar mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Karena kita sebagai orang tua yang lebih dahulu sudah ditarik dari kerajaan kegelapan masuk pada terangnya yang ajaib. Ini tugas kita sebagai ayah, sebagai bapak, supaya anak kita juga berkata seperti apa yang disampaikan dalam ayat Amsal 4 ayat 4. Wah, bangganya kita Bapak Ibu kalau kita dengar anak kita ngomong seperti itu. Nah, oleh karenanya mari Bapak Ibu, jangan pernah bosan-bosan untuk terus belajar Bapak Ibu. Khususnya firman Tuhan ini untuk menyeimbangkan keluarga kita, khususnya remaja-remaja kita yang sekarang ada
di sekolah-sekolah, ada di kampus-kampus. Dari Senin sampai Jumat mereka mendapatkan pengetahuan yang terus mempertajam dimensi intelektual. Tapi melalui firman Tuhan ini juga perlu mereka kita supply dengan makanan, hidangan, menu yang lezat dan sehat, supaya manusia rohnya itu sehat, Bapak Ibu. Kalau manusia rohnya sehat, maka jiwanya juga akan sehat. Dan tubuhnya pasti sehat, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi ya, saya berdoa supaya kita dipakai oleh Tuhan. Kita orang-orang Tuhan dipakai oleh Tuhan, paling tidak untuk melayani Yerusalem kita sendiri, keluarga kita sendiri. Amin, para bapak-bapak. Karena ini tadi ayat yang terakhir untuk bapak-bapak, ini untuk ayah. Amin. Ibu-ibu juga demikian. Dan adik-adik juga, ayo turuti perkataan orang tua. Saya juga orang tua. Saya mau anak saya berhasil dan melakukan apa perintah Tuhan. Karena Tuhan tengah menantikanmu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat dan besar. Apapun profesimu, pekerjaanmu nanti kalau sudah tamat, jangan lupa melayani Tuhan, jadi hamba Tuhan. Jangan takut jadi pendeta. Jangan takut melayani, justru bangga. Karena pelayanan itu adalah karunia, dan tidak semua orang di dunia ini mendapatkan itu. Amin, anak-anak muda, para mahasiswa, khususnya yang tengah menuntut ilmu, baik di kota-kota besar, di kota kecil, baik yang ada di luar negeri, yang jauh dari kampung halaman, ayo mari perlengkapi kehidupanmu dengan firman Tuhan. Banyak gereja-gereja yang hebat. Silakan kejar Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Oh, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik. Kembali Engkau perlengkapi kami Tuhan, untuk kami boleh hidup kudus ya Bapa. Ajar terus kami Roh Kudus, khususnya kami para Bapak, Ayah yang mempunyai peran yang strategis untuk membawa keluarga kami, anak-anak kami, untuk Tuhan boleh pakai pada waktunya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang heran, pekerjaan-pekerjaan yang besar yang sudah Tuhan siapkan bagi mereka. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa secara khusus buat para bapak-bapak. Mari Tuhan pengurapan-Mu yang baru senantiasa tercurah atas kami sebagai bapak-bapak, ayah yang sudah Tuhan percayakan untuk membawa anak-anak kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin, Bapak Ibu. Salam. Dari Medan saya mengucapkan salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.